Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan dan menerangkan daripada budi pekerti Rasulullah, bentuk tubuh Rasulullah. Jadi mungkin ini jarang diketahui oleh teman-teman sekalian. Bagaimana parasnya wajah Rasulullah, bagaimana bentuk tubuhnya Rasulullah. Ya, jadi saya menukil daripada kitab Imam At-Tirmidzi, yaitu hadis mengenai pribadi dan budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya bahas tentang budi pekerti Rasulullah? Agar kita semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Agar kita tahu bagaimana pribadi beliau, bagaimana bentuk tubuh beliau. Jadi biar kita saling tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama saya menerangkan ma ja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama ini menjelaskan bentuk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang bersumber daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu diceritakan, yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawili al-ba'ini wala bil qasiri wala bil abiyad al-hamhaki wala bil adam wala bil ja'dil qatati wala bis sab' ba'asallahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanah fa'aqama bi Makkah asyara sinina wal Madinah asyara sinina wa tafawwahu ala ra'si sittin sanatan wa laysa fi ra'si wa lihitahi wa ishruna sa'ratan baydo'a. Rasulullah SAW bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi. Jadi Rasulullah tidaklah terlalu tinggi, namun tidak pula terlalu pendek. Kulitnya beliau tidak putih, juga tidak sawo matang. Kemudian rambutnya beliau Rasulullah yaitu diikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus atau kaku. Beliau diangkat Allah menjadi Rasul dalam usia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah sebagai Rasul. Kemudian 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Beliau pulang ke rahmatullah dalam usia 60 tahun. Kemudian pada kepala dan janggutnya ini tidak terdapat sampai 10 lembar rambut yang telah berwarna putih. Jadi rambut Rasulullah sama janggutnya ini sudah berwarna putih dalam ketika umur 60 tahun. Ya, jadi Rasulullah, bahkan sebagian riwayat beliau ketika bersama orang yang lebih tinggi, beliau ini sedang, jadi nggak terlalu tinggi. Kalau bersama orang yang lebih pendek, beliau juga pendek, tetapi tidak lebih pendek daripada Rasulullah. Jadi Rasulullah gimana? Selalu menyamai orang. Kalau ada orang tinggi, beliau lebih tinggi sedikit. Kalau ada orang pendek, beliau tinggian sedikit. Ya. Jadi kalau ada orang ganteng, kemudian tampan, Rasulullah tampan sedikit. Jadi memang Nabi yang paling tampan itu adalah Rasulullah. Tetapi ketampanan beliau tidak melebihi daripada orang di sekitarnya. Ketampanan beliau ini menyejukkan pandangan, mententramkan hati dan jiwa. Jadi kalau ada orang yang tampan, beliau tidak tampan, beliau ini ketampanan beliau adalah menyamai atau mensamakan daripada orang di sekitar beliau.
Jadi inilah ciri-ciri daripada bentuk tubuh Rasulullah. Kemudian demikian pula Anas bin Malik radhiyallahu pernah bercerita hal bentuk tubuh Rasulullah sebagai berikut. Ya, jadi ini siapa Anas bin Malik ini? Beliau termasuk daripada sahabat Rasulullah. Jadi pantaslah tahu bagaimana bentuk daripada tubuh Rasulullah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rab'atan laisa bit-tawil wala bil qasir. Hasanal jismi wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sab'in asmarul laun ida masya yatafakka'u. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai bentuk tubuh yang sedang. Ya, jadi tadi itu nggak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kemudian tidak tinggi dan tidak pula pendek. Serta bentuk tubuhnya ini bagus. Rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus atau kaku. Kemudian dan kehitam-hitaman warna rambutnya Rasulullah ini kehitam-hitaman. Tidak keriting dan tidak lurus. Kemudian beliau ketika berjalan, maka jalannya ini cepat. Kata Anas bin Malik, jalannya Rasulullah ini adalah cepat. Ketika Rasulullah selalu berjalan di suatu jalan, pasti akan ada awan di atas kepalanya beliau. Kenapa? Karena biar tidak langsung terkena matahari. Bahkan ada sebagian riwayat menyebutkan ketika kalau Rasulullah terkena panas matahari, maka panasnya matahari ini kalah dengan cahayanya wajah beliau Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika berjalan, setiap berjalan keluar rumah ini ada awan di atasnya. Ini adalah termasuk keutamaan mukjizat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain yang bersumber dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu diceritakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rajulan marbu'an ba'idu ma bainal mankibaini adimal jum'ati ila syah'ati udanaini alaihi hullatu hamra'u ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang pria yang berkeperawakan sedang. Kemudian bahunya ini bidang, jadi lurus. Bahunya beliau adalah lurus. Kemudian wajah beliau ini tampan. Kemudian rambut beliau ini tidak terlalu keriting dan tidak lurus. Jadi sedang. Dan bahu beliau ini, bahu dua ini adalah bidang, jadi sama. Kemudian rambutnya lebat mencapai daun telinganya. Jadi rambutnya Rasulullah paling seginilah, ada yang mengatakan panjang, kemudian nggak terlalu panjang. Bila beliau mengenakan pakaian merah, tidak seorang pun yang pernah kulihat lebih tampan daripada beliau. Masya Allah. Ra'aita syai'an qattu ahsana minhu. Hamra'u ma ra'aitu. Tidak ketika Rasulullah berpakaian yang warna merah. Ra'aita syai'an qattu ahsana minhu. Tidak pernah aku lihat laki-laki yang paling tampan daripada beliau. Jadi kalau seumpama bulan ini dibagi menjadi 4 bagian, bulan menjadi 4 bagian, separuh ini ketampanan Rasulullah. Kemudian separuh lagi ini dipisah. Sebagian ini dikasih kepada Nabi Yusuf, sebagiannya lagi ini kepada umatnya Rasulullah. Seperti kita ini, udah dibagi ya. Jadi tampan daripada Rasulullah tidak ada yang menyamahi beliau ketampanannya. Terus kemudian ada dari sumber lagi daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu, beliau mengungkapkan, ma ra'aitu min zilimmatin fi hullati hamra'a ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibahi
ba'idu ma baina mankibaini lam yakun bil qasiri wala bit tawili. Aku tidak pernah melihat orang yang berambut panjang terurus rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah SAW. Rambutnya mencapai kedua bahunya. Jadi rambutnya Rasulullah sampai ke bahunya. Kedua bahunya ini bidang. Maksudnya ini bidang ini gagah. Rasulullah bahunya ini gagah. Terus beliau bukanlah seorang yang berperawakan pendek dan tidak pula terlalu tinggi. Jadi tidak terlalu tinggi, beliau tidak terlalu pendek. Dalam suatu riwayat yang lain daripada Ali bin Abi Thalib, beliau menyebutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu Rasulullah, yaitu putra daripada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah pamannya Rasulullah. Dan Sayyidina Ali ini termasuk sahabat Rasulullah, keponakan Rasulullah, dan termasuk juga menantu daripada Rasulullah. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini menikah putrinya Rasulullah, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bitawili wala bil qasiri sya'nu ka'faini wal qadamaini dahmul ra'si dahmul karadis tawilul masrayati idza masya tafakka'a ka'annama yanhattu min sababin lam ara qalbahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidaklah beliau berperawakan tinggi, tidak pula pendek. Sama semua sahabat beliau mulai dari Anas bin Malik kemudian Ali bin Abi Thalib menyatakan beliau tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi. Jadi beliau sedang. Kemudian telapak tangan dan kakinya ini terasa tebal. Telapak tangannya Rasulullah ini terasa tebal. Kemudian kepalanya besar, kata Sayyidina Ali. Demikian pula tulang persendiannya. Bulu dadanya memanjang. Jadi Sayyidina Ali tahu bulu dadanya Rasulullah memanjang. Bila beliau berjalannya gontai, yaitu seakan-akan sedang turun ke tempat yang rendah. Jadi saking tingginya Rasulullah. Tapi kalau kita cerminkan, Rasulullah tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sedang. Tetapi kalau kata Sayyidina Ali, berjalannya Rasulullah ini seakan-akan turun ke tempat yang rendah. Kemudian tidak pernah aku melihat orang seperti beliau, kata Sayyidina Ali. Saya tidak pernah melihat, entah itu sahabat siapapun, dalam medan perang maupun tidak, saya tidak pernah melihat orang seperti Rasulullah ini, kata Sayyidina Ali. Baik sebelum maupun sesudahnya. Baik sebelum Rasulullah ini ada maupun sebelumnya Rasulullah, tidak ada orang yang sama seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau sangatlah dicintai oleh sahabat dan dicintai oleh sahabatnya juga. Rasulullah mencintai sahabat dan dicintai juga. Rasulullah termasuk kekasihnya Allah. Ya, Rasulullah adalah termasuk nabi yang terakhir pada akhir zaman, wal anbiya wal mursalin, sebagai penutup daripada nabi dan sebagai utusan Allah. Rasulullah yaitu termasuk manusia al-insanul kamil, manusia yang paling mulia. Beliau sama seperti kita manusia, tetapi beliau maksum, terjaga daripada hal-hal keburukan. Jadi itulah daripada bentuk tubuh Rasulullah, kepribadian, kemudian budi pekerti Rasulullah ini sangatlah baik. Bahkan kata Rasulullah ini diutus oleh Allah ke muka bumi ini, satu yaitu menyempurnakan akhlak. Jadi budi pekerti Rasulullah ini sangatlah
baik dan sangatlah bagus. Akhlak beliau, Masya Allah, tidak ada yang bisa menyaingi daripada akhlaknya beliau. Terus kemudian fitar rojili Rasulillah, cara bersisir Rasulullah. Tadi itu rambutnya beliau itu panjang, ada yang mengatakan sampai kepala, kemudian ada yang mengatakan sampai pundak. Otomatis rambut beliau ini panjang. Terus bagaimana cara bersisir Rasulullah? Ini juga diterangkan dalam suatu riwayat, dijelaskan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengungkapkan, Sayyidah Aisyah ini adalah istri Rasulullah. Kuntu arajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidu. Aku pernah menyisir rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, padahal aku sedang haid. Kemudian dalam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dahna ra'si wa tasriha lihitahi wa yuksirul qina'a hatta ka'anna saubahu saubu zayyanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sering meminyaki rambutnya. Jadi Rasulullah ini sangat, kalau kita lihat dari sejarah beliau, Rasulullah ini sangat menjaga kebersihan, kemudian sangat menjaga daripada badannya beliau. Rasulullah, kata Sayyidina Anas bin Malik, sering meminyaki rambutnya. Rambutnya Rasulullah sering diminyaki. Menyisir janggutnya. Dan sering waktu menyisir rambutnya. Beliau sering menyisir rambutnya, kemudian sering juga menyisir daripada jenggotnya. Beliau menutupi bahunya dengan kain kerudung. Jadi seperti orang pakai surban atau kerudung, bahunya ini ditutupi. Ya. Terus kemudian Rasulullah meminyaki rambutnya atau daripada membersih daripada tubuhnya semua. Jadi sering pakai parfum, sering pakai minyak Rasulullah. Jadi intinya harum. Bahkan meskipun seumpama Rasulullah tidak pakai minyak wangi, tidak pakai parfum, beliau ini sudah harum. Bahkan keringatnya saja ini selalu kalau kena tetes keringat Rasulullah, ya, ini akan harum untuk beberapa hari ke depannya. Jadi sangat sangat menempel baunya Rasulullah ini. Sangat harum. Semerbak harum semerbak harum kasturi. Jadi sangat harum. Jadi Rasulullah sering mensucikan atau sering membersihkan daripada anggota badan. Rasulullah paling suka dalam kebersihan. Jadi mungkin sedikit ini bisa saya sampaikan, semoga menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan semoga kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.